Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya ingin sampaikan dan tegaskan pada kesempatan persidangan dalam agenda pledoi hari ini, sesuai tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum, bahwa ternyata Gus Dur ini sudah difitnah 2 kali oleh penguasa. Apa fitnah itu? Yang pertama, Gus Dur telah difitnah telah melakukan penodaan agama dengan pasal penodaan agama karena Gus Dur membimbing saudara Bambang Trimulyono melakukan mubahalah terkait ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini adalah fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Karena sebelumnya melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, kasus ini yang paling pertama kali disampaikan kepada publik adalah kasus penodaan agama. Kasus mubahalah yang berimplikasi pada penodaan agama. Sementara mustahil sekali seorang yang berakidah Islam, mengimani ajaran Islam, mempraktikkan mubahalah, kok dituduh menodai agama. Dan terbukti di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang dihadirkan yang mewakili Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Mompang L. Pangabean dan juga ahli pidana Dr. Muhammad Taufik, bahwa untuk membuktikan unsur penodaan agama itu harus ada keterangan dari ahli agama, dan ahli agama itu adalah ahli agama yang otoritatif dari agama yang terkait. Dan karena mubahalah itu ajaran Islam, maka ahli agama itu harus dari Majelis Ulama Indonesia. Dan dalam tuntutan jaksa, Gus Dur dituntut 10 tahun bukan karena penodaan agama. Sehingga koar-koar sebelumnya menyatakan Gus Dur melakukan penodaan agama, ini adalah fitnah keji, framing jahat yang ingin mendiskreditkan Gus Dur sebagai pelaku penodaan agama. Takbir. Yang kedua, Gus Dur juga dituduh melakukan pecah belah dengan menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2, di mana ancaman pidananya 6 tahun penjara. Tapi nyatanya jaksa tidak menuntut berdasarkan pasal ITE, pasal penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa tuduhan kepada Gus Dur yang sebelumnya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, dan sara adalah fitnah. Faktanya tidak terbukti dan jaksa hanya bukan menuntut 10 tahun penjara berdasarkan pasal ini, tetapi jaksa menuntut dengan pasal kabar bohong. Yang ketiga, pasal kabar bohong ini pun adalah pasal yang sangat-sangat dipaksakan. Kenapa? Ketika Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover yang bertema lelaki berijazah palsu, di sana diterangkan bahwa khususnya ijazah SMA Joko Widodo adalah palsu. Ya, data-datanya diambil dari Joko Wahyudi, dan kemudian SD SMP-nya sekuelnya disesuaikan, dan S1-nya menurut Bambang Trimulyono tidak pernah kuliah di UGM sehingga tidak memiliki ijazah S1 UGM. Itu dianggap sebagai berita bohong. Jadi ijazah palsu dianggap sebagai berita bohong. Padahal sampai pembuktian terakhir dan hingga pledoi ini akan dibacakan, hari ini pembacaan pledoi, tidak pernah dihadirkan 1 lembar pun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Apakah itu ijazah SD, SMP, SMA, juga S1-nya. Kalau Bambang Tri dan juga Gus Dur dituduh mengedarkan kabar bohong, maka harus ada kabar benarnya. Kalau ijazah palsu Jokowi dianggap sebagai kabar bohong, maka harus ada ijazah aslinya. Dan kewajiban bagi jaksa penuntut umum sesuai dengan kaidah agama yang disampaikan oleh ahli agama dari jaksa sendiri, yakni Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man inkaro. Ya, bukti itu kewajiban bagi yang menuduh, mendakwa. Sementara sumpah bagi yang mengingkari. Nah, dalam kasus kabar bohong ini yang mendakwa jaksa, yang harus membuktikan Gus Dur atau Bambang Tri itu telah melakukan kabar bohong, harus jaksa. Dan untuk membuktikan ijazah palsu itu adalah kabar bohong, dengan menghadirkan ijazah aslinya. Dan sampai hari ini tidak ada ijazah aslinya di pengadilan. Tidak ada. Yang ada hanya keterangan temennya pernah mancing bareng, pernah hobi bareng. Gurunya, dia itu katanya smart, tapi yang lain mengatakan juga nggak pintar-pintar amat. Yang satu mengatakan ranking 1 terus, yang lain biasa-biasa saja. Semua saksi-saksi pun saling bertentangan.
Tetapi yang paling penting tidak ada satupun saksi yang melihat langsung ijazah Jokowi. Dan yang paling penting tidak pernah dihadirkan ijazah itu meskipun hanya selembab. Sehingga dengan demikian ujaran kabar bohong ini pun sebenarnya tidak terbukti. Karena kabar benernya tidak pernah ada, ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Karena itu dengan dalih apapun sebenarnya ya Bambang Trimulyono termasuk juga Gus Nur yang hari ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara semestinya harus divonis bebas atau setidak-tidaknya divonis lepas. Dan dalam kesempatan ini ada sejumlah tokoh-tokoh dari Iluni UI, ada dari UI Watch ya maksud saya, kemudian ada dari GNPF Ulama, ada juga dari Bang Aziz Anwar dan teman-teman rekan sejawat yang lainnya akan menyampaikan pandangannya. Demikian dari saya sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Iluni dulu. Nah, nanti dari GNPF, Iluni, baru tim lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UI Watch hadir di sini mendukung perjuangan tim pengacara yang telah membela Gus Nur tanpa pamrih. Seperti yang kita ketahui, hukum di Republik ini tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, kami berharap hukum pada saat ini ditegakkan sebagaimana mestinya. Tim pengacara di sini telah berusaha untuk menunjukkan kepada kita inilah hukum yang benar. Tetapi pada saat ini dari JPU sepertinya tidak melakukan pekerjaannya secara proporsional. Dan kami berharap supaya hakim yang akan memutuskan pengadilan ini supaya membebaskan Gus Nur yang telah membela dan berusaha untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Saya rasa demikian. Dan mungkin ada teman saya yang akan nambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sesuai dengan prinsip bahwa kami selalu ingin menegakkan yang terbaik untuk negara itu, yaitu negara yang adil, yang benar, yang jujur, yang bermoral. Hukum adalah bagian daripada tata aturan bermoral. Kalau hukum saja sudah diacak-acak, kalau hukum aja ditegakkan dengan tidak benar, maka moral kita sudah rusak. Di atas hukum ada etika, dan di atas etika ada akhlak. Etika adalah tingkat tertinggi dari budi pekerti atau kebijakan atau kearifan dari masyarakat, di masyarakat manapun adalah etika. Tetapi akhlak adalah kearifan dan kebijakan dan semua perbuatan dan moral yang berdasarkan ketuhanan. Tentu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga akan mendapat sanksi dan mendapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin di negeri ini ditegakkan hukum yang benar, dan kami betul-betul melihat bahwa Gus Nur adalah warga negara yang baik, yang menegakkan norma-norma kewarganegaraan yang benar, dan beliau sudah 2 kali ini dituntut sepertinya dengan masalah yang sama. Oleh karena itu kami minta agar benar-benar pengadilan ini, Bapak Hakim, bisa memberikan keputusan yang adil dalam perkara ini, dan bebaskanlah saudara Gus Nur dengan sebaik-baiknya, dan tegakkanlah keadilan dengan sebenar-benarnya, dan tegakkanlah moral dengan sebenar-benarnya. Karena moral adalah bagian daripada harga dari bangsa ini. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, yang pertama-tama mengucapkan kepada Gus Nur, yaitu selamat atas perjuangan beliau di bulan yang suci Ramadan ini. Beliau berjuang menegakkan kebenaran dan akan melakukan seluruh perjuangannya melalui mubahalah. Tadi sudah dijelaskan
oleh pengacara kita tentang apa yang dilakukan Gus Nur malah dibalik. Sebenarnya kalau seandainya mubahalah dianggap itu adalah sebagai penistaan agama, lalu apa artinya tentang mubahalah ada di kitab suci Al-Quran? Ini semua mengada-ngada, tapi Gus Nur saya anggap orang yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan, dan insya Allah seandainya beliau tetap dizalimi oleh hakim atau jaksa atau pemerintah yang zalim, insya Allah Gus Nur akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengacara, advokat, dan seluruh partisipan yang ikut di dalam perjuangan Gus Nur. Hingga hari ini insya Allah semua amalnya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka bukan melawan hanya jaksa dan hakim, tapi mereka telah melawan kezaliman kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Hari ini kedatangan saya ingin bahagia seandainya sebagai warga negara bisa melihat ijazah asli. Tapi seandainya saya pulang dari tempat persidangan ini, saya tidak pernah melihat ijazah asli, saya akan menyesal dan saya akan malu di mata bangsa dan di mata dunia internasional, di mana ada seorang pemimpin negara tidak mempunyai ijazah asli atau bahkan memalsukan ijazah di saat melakukan pendaftaran-pendaftaran di dalam pemilihan-pemilihan yang telah berhasil dilakukan. Insya Allah seandainya Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dalam hal ini bermasalah dengan ijazah, insya Allah pada sidang nantinya bisa membuktikan ijazah aslinya agar tidak membuat kegaduhan. Justru kegaduhan itu berkepanjangan akibat tidak pernah dibuktikannya ijazah yang diharapkan. Insya Allah seluruh pejuang yang hadir pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan selalu mendapat kesehatan, dan jangan berputus asa. Berjuang bukan untuk mencapai keberhasilan, karena perjuangan itu biarlah anak cucu kita nanti yang merasakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Damai, Bang Aziz. Engkau mau ngomong apa juga? Penutup Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua sebenarnya shock ya, cukup kaget juga dengan tuntutan. Sebenarnya bukan masalah hukumannya, karena kalau hukuman itu bisa diatur lah gitu kan tuntutannya. Tapi yang kita cukup shock adalah ternyata yang dijadikan dasar adalah lagi-lagi soal berita bohong. Jadi tools atau alat kolonial, alat penjajahan Belanda yang dulu digunakan untuk membungkam Republik gitu kan, ini digunakan ironis sekali lagi-lagi setelah beberapa saat yang lalu ada Habib Rizik, kemudian juga Habib Bahar gitu kan, dan lain sebagainya. Saat ini lagi-lagi menimpa Gus Nur gitu kan. Bagaimana tools dari company, dari VOC, dari penjajah digunakan untuk menindas sesama bangsa sendiri. Ini menurut saya satu hal ironis yang menurut saya perlu jadi catatan kita semua. Kemudian yang kedua adalah saya balik bertanya, kalau misalnya memang betul kita mau menegakkan hukum material sebagaimana oleh abang-abang tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana dengan gembar-gembor atau anasir-anasir atau dialektika yang sudah dikemukakan bahwa Gus Nur ini dituduh menistakan agama, kemudian menimbulkan keonaran gitu kan. Kita di sini meminta hati nurani para pemirsa sekalian dan juga majelis hakim tentunya terutama ya dalam memutuskan apakah nanti orang-orang atau pihak-pihak yang mengatakan bahwa Gus Nur ini melakukan penghinaan terhadap agama, kemudian telah menimbulkan juga keonaran, itu dapat juga dipidana terkait dengan kabar bohong itu, gitu loh. Kita minta di sini kalau memang betul ya hukum ini dijadikan alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, gitu kan. Tapi kalau alat hukum memang dijadikan legitimasi untuk penindasan, legitimasi untuk membungkam, jadi tools social control untuk membungkam oposisi dalam ini Gus Nur dan Pak Bambang Tri, maka sudah jelas rakyat dapat melihat jelas kalau besok memang tidak ada tuntutan hukum terkait dengan kabar-kabar yang mengatakan Gus Nur adalah penghina agama atau melakukan penistaan terhadap agama, maka jelas kita dapat melihat bahwa diskriminasi hukum nyata terjadi dan juga lagi-lagi yang digunakan adalah alat
yang digunakan oleh para penjajah untuk membungkam para rakyat Indonesia dulu. Ini yang sangat ironis dan harus dihentikan. Sekarang ada di majelis hakim dan secara opini saya yakin memang masyarakat insya Allah sudah cerdas gitu kan. Masa ada orang mengatakan sesuatu kemudian dituduh untuk berita bohong dan juga dibawa ke meja hijau, sedangkan yang lain-lain tidak. Ini kan jelas diskriminasi dalam penegakan hukum. Demikian saya bisa sampaikan. Semoga insya Allah majelis hakim dibukakan mata hatinya nanti untuk memutuskan jangan menjadi bagian legitimasi untuk kezaliman dan juga jangan jadi legacy untuk kedepannya anak cucu kita menyaksikan bagaimana diskriminasi dalam penegakan hukum dan kita adalah bagian dari penindasan itu. Mari majelis hakim kita buka semuanya supaya adil untuk masyarakat dan juga untuk anak cucu kita melihat bagaimana tindak tanduk sepak terjang Anda dalam penegakan hukum di Republik ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.